Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilwa Taskia dengan NPM 224111090. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelima manajemen keuangan, yaitu manajemen modal kerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen modal kerja, yaitu pertama definisi. Manajemen modal kerja merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek. Artinya, bagaimana mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Manajemen modal kerja yang melibatkan sebagian besar jumlah aset perusahaan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan definisi modal kerja menurut Harahap tahun 2008. Modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar. Nah, modal kerja ini merupakan ukuran tentang keamanan dari kepentingan kreditur jangka pendek. Kenaikan dalam modal kerja terjadi apabila aktiva menurun atau dijual atau karena kenaikan dalam utang jangka panjang dan modal. Dan yang kedua, menurut Kasmir tahun 2008, modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti contohnya kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, dan aktiva lancar lainnya. Kemudian kebijakan modal kerja. Nah, kebijakan modal kerja di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kebijakan modal kerja. Nah, apa sih kebijakan modal kerja itu? Kebijakan modal kerja merupakan keputusan mendasar sehubungan dengan jumlah setiap kategori aktiva lancar yang ditargetkan dan bagaimana aktiva lancar tersebut akan dibiayai. Nah, setelah definisinya, di sini ada pentingnya pengelolaan modal kerja. Yang pertama, sebagian waktu manajer keuangan adalah untuk operasi internal sehari-hari perusahaan yang merupakan bagian dari pengelolaan modal kerja. Aktiva lancar, yang kedua, aktiva lancar merupakan bagian yang cukup besar dari total aktiva atau sekitar 40% dan berfluktuasi dengan penjualan. Yang ketiga, ada pengelolaan modal kerja, sangat penting bagi perusahaan. Yang keempat, di sini ada pertumbuhan penjualan mempengaruhi investasi dalam aktiva lancar. Kemudian terdapat sumber modal kerja. Nah, menurut Kasmir tadi tahun 2010, sumber dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari penurunan jumlah aktiva dan kenaikan pasifa. Nah, berikut beberapa sumber modal kerja yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, ada hasil operasi perusahaan. Maksudnya apa sih hasil dari operasi perusahaan ini? Maksudnya pendapatan atau laba yang diperoleh pada periode tertentu. Pendapatan atau laba yang diperoleh perusahaan ditambah dengan penyusutan. Misalnya, itu ada cadangan laba atau laba yang belum dibagi. Kemudian yang kedua, itu ada keuntungan penjualan surat berharga. Nah, keuntungan penjualan surat berharga ini dapat digunakan untuk keperluan modal kerja. Besarnya selisih antara harga beli dan harga jual surat berharga tersebut. Kemudian yang ketiga, ada penjualan saham. Penjualan saham ini memiliki arti perusahaan melepaskan sejumlah saham yang masih dimiliki untuk dijual kepada berbagai pihak. Nah, kemudian hasil penjualan ini dapat digunakan sebagai modal kerja, sekalipun kebiasaan atau prioritas dalam manajemen keuangan. Hasil penjualan saham ini lebih ditekankan untuk kebutuhan investasi jangka panjang. Kemudian yang keempat, di sini ada penjualan aktiva tetap. Nah, penjualan aktiva tetap ini maksudnya yang dijual di dalam aktiva ini adalah aktiva tetap yang kurang produktif atau masih menganggur. Nah, hasil penjualan ini dapat dijadikan uang kas atau piutang sebesar harga jual.
Yang ketujuh, di sini ada dana hibah. Dana hibah ini memperoleh dana hibah dari berbagai lembaga. Nah, dana hibah ini juga dapat digunakan sebagai modal kerja. Kemudian yang ke-8 itu ada dana sumber lainnya. Misalnya pinjaman dari kredit bank atau pinjaman jangka pendek. Kemudian ada utang dagang dari supplier. Kemudian di sini ada konsep modal kerja. Menurut Kasmir, secara umum konsep modal kerja dibagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama ada konsep kuantitatif, yaitu konsep yang menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktivitas lancar. Dalam konsep ini, yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan dalam jangka pendek. Nah, konsep ini tuh sering disebut dengan model kerja kotor. Yang kedua ada konsep kualitatif. Nah, konsep kualitatif ini merupakan konsep yang menitik beratkan kepada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini adalah melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Konsep ini disebut modal kerja bersih. Yang ketiga ada konsep fungsional. Konsep ini menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya, sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Kemudian di sini ada motif memiliki kas. Dari teori ekonomi John Maynard Keynes, masyarakat cenderung untuk menguasai uang berbentuk tunai dengan 3 motif di belakang pemikirannya, yaitu ada motif transaksi. Berarti seseorang atau perusahaan itu memegang uang tunai untuk keperluan realisasi dari berbagai transaksi bisnis, baik dalam transaksi rutin maupun tidak rutin. Yang kedua itu ada motif berjaga-jaga. Misalnya seseorang atau perusahaan ini memegang uang tunai yang dimaksud untuk mengantisipasi adanya kebutuhan yang mendadak. Pada perusahaan, motif berjaga-jaga ini bisa dilihat dari saldo kas minimum yang ditetapkan. Yang ketiga itu ada konsep motif spekulasi. Nah, motif spekulasi ini merupakan motif seseorang atau perusahaan memegang uang dalam bentuk tunai dikarenakan adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan yang besar dari suatu kesempatan investasi. Nah, biasanya investasi yang bersifat liquid. Kemudian di sini ada manajemen kas. Sebelumnya di sini kita harus mengetahui kas itu dapat diartikan sebagai uang tunai yang ada dalam perusahaan dan pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat likuiditas paling tinggi. Nah, uang kas ini meliputi uang tunai, kertas maupun logam, baik yang ada di tangan perusahaan atau yang ada di bank, seperti contohnya cek, giro. Kemudian di sini saya akan menyimpulkan bahwa di dalam manajemen modal kerja ini terdapat kebijakan modal kerja, sumber modal kerja, kemudian konsep modal kerja, arus kas, motif memiliki kas, kemudian manajemen kas. Dengan begitu, kita dapat mengetahui bahwa manajemen modal kerja itu suatu pengelolaan investasi ya, perusahaan dalam aset jangka pendek. Jadi modal kerja ini merupakan investasi, uang yang pertama kali diinvestasikan
perusahaan, aset dalam jangka pendek dalam aktiva lancar perusahaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi kelima manajemen keuangan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.